Sadam. Hai. Hai. Apa kabar? Baik dong. Mau dong bikinin 2 favorit gue itu. Yang mana? Oh, Smirnoff and Lemonade sama Smirnoff Toraja kan? Itu dia. Siap. Apaan tuh? Ih, kamu nanya? Kaget Nah, gue. jadi ini Smirnoff berkolaborasi dengan EcoSpirit dalam Smirnoff Sustainiverse yang mengembangkan teknologi kemasan sirkular yang namanya itu EcoTot. EcoTot ini yang terdapat di dalam smartboard ini. Keren banget, simple dong. Simpel banget. Nah, jadi EcoTot ini fungsinya adalah sebuah penampung cairan. Perannya itu mengganti botol kaca. Karena lo tahu nggak? Dalam 1 tahun itu ada sampah 40 miliar botol kaca cuma dari botol minuman doang. Hah, 40 Jadi, miliar? 40 miliar. Jadi lo bisa bayangin kan kalau kita bisa pakai ini berpartisipasi dalam membentuk dunia yang lebih baik lagi. Bener banget lagi. Gue kok baru tahu ya ada mesin secanggih ini. Keren kan? Iya dong, berarti kita kan membantu ramah lingkungan juga dong. Betul. Ini cocok nih kalau gue ajak teman gue nih. Dia juga kehidupannya ramah lingkungan banget. Gue panggil kali ya. Boleh. Gue ajakin dulu deh. Siapin dulu itu. Siap. Smirnoff vodka Nanti gue. gue anterin ke sana ya. Yo. Welcome to Open Table with Erika Karlina. Enak ya, tempatnya udah enak banget nih. Pengennya sih hahaha hihi sambil meluapkan keresahan dalam hidup, sambil chill and relax. Aku sih udah manggil salah satu teman aku, cuman nggak tahu nih belum datang-datang juga. Ini adalah seorang manly man actor, VJ juga. Ini kalau kita ngobrol-ngobrol bareng di sini kayaknya seru, cuman nggak datang-datang mana ya? Nah, here. Hai. Hai. Apa kabar Erika? Sehat? Sehat puji Aduh. Tuhan. Fabulous. Gila. Gimana Ini kabar? loh orang yang Halo. gue ceritakan tadi. Rema, kemana aja sih Rema? Saya mah nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Iya benar. Gitu. Ya Tapi paling apa ya? Gitu-gitu aja sih Erika. Tetap pada apa ya, tujuan utamanya adalah bermain. Bermain ya, yang penting pergi-pergi keluar-keluar. Ya Nah, kan, cuman kan kalau dulu kan yang aku ingat-ingat ya, aku aja tuh masih kecil loh, mungkin ya umur-umur SMP lah. Kamu tuh di mana-mana, TV, FTV, terus juga film, VJ juga, pasti di mana muka kamu lagi. Mungkin sekarang lebih nggak di layar sebenarnya kaca. masih, makanya kayak saya bilang pekerjaan utama adalah bermain. Bermain. Jadi bisa aja minggu ini main film, minggu depan main di gunung, minggu depannya lagi main FTV, minggu depannya lagi main di laut. Kemudian main sepeda, minggu depannya lagi main apa lagi yang lain. Nah, hari ini saya mau main-main sama kamu Oh di iya sini. benar. Oh iya mungkin kalau dulu lebih yang kayak mainnya ya di sini di layar kaca lebih banyak. Sekarang lebih banyak main keluarnya atau enggak? Sebenarnya dari dulu. Sebenarnya dari dulu. Subsidi silang lah, habis syuting uangnya buat jalan-jalan. Tapi lebih ke alam ya Mon ya. Iya. Karena aku sering banget updatean kamu tuh kalau kalian cek Instagramnya dia, isinya tuh alam semua. Beda lah ya sama aku party semua gitu. Itu ya. kan yang tampil di belakangnya party juga. Oh, iya. Makanya dipanggil ke sini. Oh tahu nih Erika yang calling pasti party itu kan. Tuh kan udah datang. Halo Mas. Iya. Nah ini Sadam namanya. Sadam kenal halo, kan Sadam. teman-teman. Mas Iman. Saya Tahu dong pasti kan. Tahu banget. Gila. Dari Wah. zaman Expo gue udah ngefans. Nah Ini apa? Yang ini Smirnoff Toraja. Oke. Ini untuk Erika, Smirnoff Lemonade. Favoritnya Erika dulu. Dulunya favorit Erika dan saya harus nyoba ya Toraja. Toraja. Thank you. Sadam tuh bisa ngelihat orang. Ih, kayaknya Enjoy ya. Thank you Sadam. Thank you Kita Mas minum Adam. dulu. Cheers. Cheers. Enak. Lu pindah ke bar aja apa gimana? Jangan dulu, gue masih pengen ngobrol-ngobrol. Ntar kita pindah ke bar. Bener ya, bawa gua ke bar loh Iya, ya. aku masih ada minuman-minuman yang harus kamu coba dari Smirnoff. Oke. Koktel enak-enak.
Terus cerita dong, apa sih? Oh, terakhir aku ngeliat kamu ini loh posting yang di pulau plastik ya? Apa sih? Oh, campaign Pulau Plastik. Iya, itu apa? Sebenarnya itu inisiasi kawan-kawan teman-teman yang ada di Bali ya. Maksudnya bahwa Bali bukan pulau plastik karena memang sampah, agar kita lebih bijak lah. Barang-barang yang bermaterial plastik dikemanain, nah itu tergantung dari kitanya gitu. Oke, benar. Maksudnya pulau plastik itu yang dimaksud adalah Bali? Yes, maksudnya lebih kepada sindiran bahwa campaign kita jangan, tindakan kita, behavior kita di daratan itu berdampak pasti ke lautan. Iya, gitu. benar sih. Jadi bentuk-bentuk gerakannya gimana tuh kamu? Ya artinya kita tetap sosialisasikan, mengedukasi bahwa kayak mengkonvert dari sedotan plastik menjadi yang bambu, straw, atau mungkin yang berbahan stainless, penggunaan tumbler, kemudian penggunaan shopping bag mengganti dari sebelumnya kresek ya, gitu, tas plastik sekali pakai. Bener. Maka dari itu lebih kepada mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan barang bermaterial plastik. Pasti. Gitu. Gimana gerakan bikin aku gini loh. Pertama kali aku ngelihat Bali yang sekarang ya, keadaan sekarang emang bener kata kamu, plastiknya tuh banyak banget terutama di pantai. Makanya sebenarnya kembali lagi kalau kita tarik mundur lagi, sebenarnya behavior kita di daratan gitu loh. Iya. Mulai dari rumah gitu. Makanya saya dengar juga Erika kan sekarang eco-friendly kan? Aduh, mencoba. Makanya aku tuh ngundang kamu untuk kayak, aduh gimana sih caranya untuk benar-benar mencintai alam dan juga lifestyle-nya bisa eco-friendly banget, ya kan? Ya saya pun juga masih belajar tuh. Iya. Belajar untuk gunain sedotan yang nggak plastik aja tuh lumayan susah loh. Ya ibaratnya simple, kita makan ke restoran dikasih, waktu lagi memesan menu pun udah ngomong, jangan pakai sedotan ya, gitu. Oh oke. Mungkin orang ngomong, alah cuma satu sedotan, tapi ada 200 juta orang ngomong, alah pakai sedotan, ya sedotan ada 200 juta. Iya, Gitu. Tapi aku pengen tahu deh, cara pertama kali ini waktu kamu survival bermain dengan alam ya, pertama kali itu ada paniknya nggak sih? Panik sih enggak ya, karena memang kata dasar syarat utama ketika kita berkegiatan di alam, ya tidak boleh panik ketika apapun terjadi gitu. Jadi mental harus siap gitu. That's why makanya preparation, terus kemudian yang namanya pemahaman harus genap ya, harus lengkap gitu. Ini dari waktu kamu kecil banget atau emang ada sesuatu yang bikin kamu tergerak? Kayaknya gue udah mulai cinta alam di umur-umur segini deh. Kalau dari kecil kan ya kita belajar ya untuk kayak gitu. Cuman ketika gede gue mendapati bahwa negeri ini atau let's say Borneo, Kalimantan yang katanya salah satu paru-paru dunia, tapi ternyata Kalimantan yang namanya hutan hujan tropisnya tinggal 1/3, 2/3-nya menjadi sawit. Seperti itu kan keresahan yang gue temukan di perjalanan. Dari situ gue ngerasa bahwa oke, this is it, gue harus bisa lebih bijak lah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan satu orang melakukan hal itu, small action ya, tindakan kecil bila dilakukan konsisten akan menular ke yang lain, maka ini akan menjadi sebuah massive impact, massive movement. Dan gue yakin Indonesia bisa kok seperti itu. Tapi susah, nggak usah deh masyarakat dulu, aku aja deh. Aku aja lumayan susah loh itu dari plastik, penggunaan plastiknya kadang-kadang masih nyolong-nyolong ya, walaupun sekarang kan kalau kita belanja ada yang masih menyediakan plastik. Betul. Atau sekarang udah pakai shopping tote bag gitu ya kan. Sebenarnya ya kayak gitu aja sih Erika, sesimpel itu. Ketika ditawarin menggunakan plastik sekali pakai, enggak, bawa sendiri. Dan and you know what, ketika kita bawa semuanya sendiri, itu jauh lebih hygiene. Karena kan kamu sendiri yang nyuci di rumah. Barang-barang ini menjadi sustainable ya, menjadi lebih berkelanjutan. Membawa sendok, garpu, cutlery semuanya itu mandiri, itu jadi lebih hygiene gitu. Berarti kan emang harus dilakukan sama orang-orang yang emang dari dasar hatinya udah niat mau rubah Indonesia. Betul. Ya. Gak usah Indonesia dulu deh, rubah diri kita aja dulu. Kehidupan di rumah, mulai mengganti kayak tadi. Seneng nih gue ngeliat di si Erika kalau foto-fotonya lagi jalan kemana membuat tumbler. Iya. Itu kan mengganti kan gitu loh. Sebenarnya tidak ada yang salah loh sama plastik. Ini yang mesti kita pahami sama-sama ya permasalahannya. Tidak ada yang salah dengan barang bermaterial plastik. Plastik itu kan manusia menciptakan plastik itu sebuah evolusi besar. Handphone kita dari plastik gitu kan. Gadget kita dari plastik gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, menjadi sebuah persoalan adalah
ketika barang ini sudah tidak bisa dipakai kembali, non valuable goods, maka apa yang kita lakukan? Iya. Nah itu sebenarnya ketika kita mulai mengganti kayak kamu punya tumbler gede gitu kan, bahkan aku denger di mobilmu kamu punya tumbler segede kalah mobilnya gitu kan, Torrent lebih tepatnya. Iya. Itu apa namanya, itu buat kamu, buat kita semua mungkin it's a small action. Iya. But for our planet, it's a big action. It's a big leap gitu kan. Makanya bahwa ketika kita membawa tumbler itu sebuah tindakan yang memang sangat mulia gitu kan. Kamu isi ulang, refill di mana-mana. Itu ya planet melihatnya senang. Iya. Gitu. Sebenarnya sih kenapa aku suka banget sekarang bawa tumbler, mungkin ya berterima kasih untuk orang-orang yang menciptakan tumbler yang membuat orang-orang jadi menarik dan tertarik sebenarnya untuk menggunakan tumbler. Ada beberapa tumbler yang emang benar-benar multifungsi banget, bisa panasnya bisa tahan lama, Betul. dinginnya juga bisa tahan lama banget. Jadi kita sebagai pengguna kayak gue lebih milih untuk tumbler karena gue mau minum air panas seharian, gue pengen minum air dingin seharian. Punya Iya. bawa di dalam tumbler, tetap es batunya Bener. tetap masih ada kan. Karena gitu. aku adalah tipikal yang emang susah banget tergerak hatinya, ya yang kayak tadi aku bilang gimana sih caranya. Atau mungkin kamu boleh gak sih kasih tahu hal-hal di luar sana yang maksudnya kayak alam luar yang kayak bisa bikin kayaknya menarik deh untuk mencintai alam. Ada nggak hal-hal yang menarik yang kamu temukan selama kamu? Sebenarnya mencintai alam tuh ini ya kewajiban kita sebagai manusia. Harusnya. Kan. We're living in this planet gitu kan, bahwa kalau kita lihat ya, kalau kita flashback ya Erika, dari zaman dulu gitu kan, semua itu serba berkelanjutan. Artinya barang itu sustainable. Mungkin kamu ingat orang tuamu atau kakek nenekmu belanja, mereka membawa rantang. Betul. Membawa tas belanja yang mungkin rotan atau mungkin besek gitu kan. Itu tujuannya apa? Kan untuk sebagai storage. Ketika pulang ke rumah mereka membersihkan lagi gitu. Dan bahkan jauh lebih bersih dibanding kita nggak tahu kita mendapatkan tas plastik itu dari mana gitu kan. Prinsip atau apa namanya behavior seperti itu diaplikasikan turun temurun terus. Artinya prinsip berkelanjutan, sustainable life gitu, sustainable living itu udah dilakukan oleh para leluhur kita, para orang tua kita. Kita kok ketika terbantu dengan adanya plastik malah tidak bisa seperti itu ya. Makanya saya sering baca tuh istilah bahwa bumi Tuhan itu menciptakan bumi sudah indah, tapi kenapa hari ini tidak indah? Iya. Ya berarti ulah manusianya kan gitu. Jadi tidak ada yang disalahkan, itu lebih kepada mungkin minim edukasi kali gitu. Tapi saya bilang bahwa aku seneng ngeliat kamu bawa tumbler kemana-mana, bawa sedotan besi di dalam tasmu gitu kan. Itu it's a big leap ya gitu kan. Bahkan tumbler itu udah menjadi multifungsi. Yang aku tahu tricepnya Erika itu karena tumblernya full 2 liter, kalau di mobil dia begini gitu. Jadi untuk nge-gym juga sekalian ya. Gitu. Kamu tau gak sekarang lagi banyak banget kayak konser-konser ya, lagi menjamur banget nih, dan mereka itu menerapkan kayak eco-friendly juga. Kayak rata-rata kayak mereka itu membawa tumbler. Bawa tumbler, terus nanti ada refill station di salah satu cornernya. Tapi cuma baru sebagian sih ya, sebagian konser. Tapi kan gak apa-apa, itu kan small movement. Pada akhirnya nanti semua akan mengikuti. Yes, gitu. Iya sih, dari gerakan-gerakan sesimpel itu ya. Tapi aku suka banget sih. Aku pas tahu ada beberapa konser yang emang aku datengin kemarin-kemarin dan emang harus bawa tumbler sendiri gitu loh. Sekarang aku syuting itu tuh udah ada di ridersnya dari PH. Harus bawa tumbler sendiri. Pertama karena faktor kebersihan. Betul. Artinya hygiene gitu kan. Kedua ya karena faktor itu, mengurangi sampah plastik sekali pakai. Dan yang paling penting ketika konser buat tumbler tuh selain menghindari nyampah, kan ketika lu ngedance, lu larut sama suasana konser, aus dong. Betul. Ya kan udah bawa. Iya. Gitu. Tumblernya nggak mungkin dibuang sembarangan Ya dong. sudah mungkin dong. Ya kan, apalagi tumbler sebesar gue tadi. Iya, bisa jadi barbel kan. Aku pengen tahu sudut pandang kamu untuk generasi kamu dan generasi generasi kamu tua kali. Salah ngomong nih. Untuk yang sekarang dari sudut pandang untuk kayak tadi sustainable lifestyle-nya kaum muda zaman sekarang deh. Di mata kamu kayak gimana sih sekarang? Sudah bagus ya, maksudnya sudah menjadi sebuah tren.
Artinya policy dari semuanya itu kayak misal kita belanja ke salah satu toko gitu, sudah tidak menyediakan plastik ya, gitu kan. Artinya kan menjadi sebuah habit. Ya. Mau nggak mau kita membawa shopping bag untuk dilipat gitu kan, membawa tote bag gitu. Terus kemudian di beberapa kafe sudah tidak menyediakan gelas plastik sekali pakai. Terus sedotannya juga yang memang entah itu berbahan bambu atau berbahan stainless steel atau berbahan yang mudah terurai gitu kan. Artinya itu menjadi sebuah tren. Tren itu yang artinya tren yang memang bisa di-adjust sama anak muda zaman sekarang. Kalau misalkan bilang, aku nggak tahu Kak gimana caranya mencintai lingkungan. Dengan kamu bawa sedotan itu, kamu sebenarnya sudah berkontribusi. Sudah berkontribusi, mungkin kamu nggak kelihatan, tapi orang lain melihat menjadi contoh. Seorang Erika datang, dilihatin orang kan, siapa ini stunning gitu kan, siapa ini fabulous gitu. Ketika di bar dia minum sedotannya pakai besi, atau di barnya sudah menyediakan yang besi, atau kamu ke restoran, kamu bawa sedotan sendiri, itu kan yang kayak wow gitu. Artinya tanpa sadar kamu sudah melakukan itu. Jadi lu nggak perlu ngundang gua gitu. Nggak kan. juga sih, karena aku masih pengen tahu gitu. Aku pengen menukar pendapat kamu sama aku kayak gimana sih sebenarnya untuk yang bener-bener, karena hati aku tuh sebenarnya sedih tapi masih suka curang-curang dikit, kayak misalnya ternyata di salah satu ya supermarket nggak menyediakan tote bag, ya mau nggak mau pakai plastik, masih ya udah deh nggak apa-apa deh gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada yang salah ketika kita tiba-tiba pulang masih bawa plastik sekali pakai itu. Tapi ketika di rumah kita bisa nyuci, terus kita jemur, itu bisa berfungsi lagi kan. Kamu harus ngebungkus apa, kamu bisa pakai lagi. Oke. Gitu kan. Tinggal gimana kita membiarkan nasibnya ketika udah nggak bisa dipakai lagi. Apakah di reuse recycle kayak tadi, or mulai dari rumah kita bisa memilah sampah, organik, non organik. Gitu kan. Ketika udah dipilah, kita membantu kawan-kawan pelestari ya, yang artinya mereka mengumpulkan sampah-sampah plastik yang ketika di trade in, ditukar menjadi uang buat mereka, menjadi mata pencaharian. Bener. Itu kan seperti itu. Atau paling simple gitu ya, lu makan, habiskan makanan lu. Gak semua orang paham bahwa sisa makanan yang lu makan di sebuah restoran gitu kan, lu lagi fine dining gitu, lu gak makan separuh gini, ini kan pasti dibuang. Iya. Nah lebih baik makan, lebih baik dihabiskan. Karena tumpukan sisa makanan itu mampu menghasilkan gas metana yang lebih panas daripada polusi udara. Kalau dikumpulkan banyak gitu. Itu membuat bumi menjadi lebih panas. Wah itu levelnya udah inilah. Aduh gitu. gimana nih, mana aku anaknya BM, mana aku kalau makan tuh kan pesen ini, tapi makan cuma secuil doang. Berarti gak apa-apa BM-an. Pesannya ngomong, Mbak saya setengah porsi. Iya. Tapi gue rasa gak mungkin loh, Mbak setengah porsi, iya gak apa-apa. Sadam, pesan Smirnoff vodka setengah gelas. Nonsens itu gak mungkin. Iya bener. Gitu. Tapi ini deh, tapi kalau eco-friendly dalam gaya hidup lo sendiri gimana? Ya sesimpel itu sih sebenarnya, dari rumah. Semua bermula dari rumah ya, memilah sampah organik, non organik. Ada tuh di rumah lo? Ada. Sampah selalu ada? Iya ada 2. Terus kemudian composting, artinya sisa-sisa makanan atau mungkin sampah bisa dikompos. Kemudian ada ekoenzim, dalam artian kayak misal nih kulit jeruk kayak gini gitu kan. Itu kan ketika gue beli buah naga misalkan, ketika dipotong, kulitnya itu kan bisa kita ekoenzim, artinya direndam, ada campurannya cuka atau beberapa tambahkan garam segala macam, dibiarin selama 3 minggu sampai 1 bulan, maka bisa membersihkan meja, membersihkan apa gitu. Itu kan berkelanjutan gitu. Hal-hal seperti itu. Aku baru tahu loh ini, kalau misalnya nggak dikasih tahu kayak wawasannya dan nggak akan kayak knowledge-nya. Kulit jeruk, kulit buah naga, kulit pisang, itu bisa gitu, ekoenzim istilahnya. Wow, gitu. Berarti kamu kayak gini, lifestyle kamu kayak gini. Ya di rumah seperti Di rumah itu. Malah lebih hemat, nggak perlu beli cairan pembersih meja kan, atau pembersih dapur, kompor kayak gitu. Wow, Terus berarti apa ya, dari bahan-bahan alami lah gitu. Oke, berarti seisi rumah, istri dan anak menerapkan hal itu juga gitu. Karena kamu yang mengedukatifkan ya, atau kayak kalau anak kan pasti kita ya. Kebetulan istri juga melakukan hal yang sama gitu. Istri juga bekerja di dunia yang kurang lebih sama seperti yang gue lakukan. Jadi saling memberi input gitu. Kalau ekoenzim yang ini pakai kulit ini, campurannya ini, kita bisa begini.
Ini bisa lebih, ini untuk minyak, even cuci baju atau mungkin hal-hal kecil bisa kita lakukan starting from home. Contoh misalkan kita beli belanja online, kita sudah mencantumkan di notes, jangan pakai bubble wrap misalkan, atau jangan apa, makanya mengganti, mampu menekan jumlah sampah itu walaupun sedikit, itu tindakan yang baik gitu loh. Gitu. Kita minum terus kayak Sadam dari tadi kayak minum. Dia Mana mau, dia? di situ dia ngajakin, dia ada minuman khusus gitu, pengen kasih coba loh. Lah terus ini kan udah khusus nih. habisin dulu. Ini enak Ih, banget loh. Ada lagi, tenang aja, dia punya banyak. Ya udah ini jangan Olexin. dibuang ya. Jangan, kita habisin di Jangan dibuang ya ini ya. sambil main games, mau nggak? Oh boleh. Karena gue pengen ceki nih, lo kan eco-friendly banget. Sebenarnya kan gue mencoba untuk eco-friendly. Siapa tahu Lu itu eco friendly udah. gitu ya. Cheers deh. Cheers. Cheers. Nah lu. Nah lo, ngobrol-ngobrolnya udah. Ah. Gue mau ngajakin lo main games deh. Ini gamesnya namanya Who Am I? Oh Erika. Iya bener juga Ya sih. kan Who Am I? Betul, gak salah. Cuman Gak ini salah ngebahas sih. kayak lo kan Gak dari salah tadi dia sih. ngobrolinnya soal eco-friendly. Dia kayak wah udah hatam banget ya. Emang Sebenarnya harus dites berarti kan, Bener. seberapa eco-friendly-nya dia. bener. Cuman sebenarnya gue juga eco-friendly loh. Oke. Ya kan tau gak nama eco-friendly apa artinya? Apa tuh? E-nya Erika, Oke. ko-nya ko. Erika kok friendly. Oh, berarti sebenarnya nggak friendly. Nah, sebenarnya friendly. Oh iya, ya oke. kan? Makanya gue mau ngetes nih, eco-friendlyan lo apa gue? Lo jadi jurinya dong. Atau Bang. dia. Siap. Jangan bisa. dia, Bisa. ya. Ini nggak usah dikocok lah, tadi udah dikocokin. Dimulai dari gue dulu, 30 detik ya. Sebentar. Kalian mau sambil minum nggak? Boleh dong, bener boleh. Nah, Minum vodka ini. Honje highball. Jangan digede-gede, udah gue bisikin Sadam. Oh. Onje, and then apa lagi? Itu sama si vodka juga. Ya, Honje highball biasanya Smirnoff juga. Oh. Enak deh pasti. Ya udah bikinin 2 deh. Sambil gue siapin ya. Sambil kita main games. Siap ya? Siap. Ini berarti ambil gambarnya. Hmm. Nanti biar aku yang kasih tahu nih, biar kamu tebak. Berarti gue nggak boleh ngeliat Nggak nih. boleh lihat, Oke. jangan. Siap. Ya walaupun kebalik juga nggak apa-apa ya. Maksudnya kembali harus begini. Enggak gitu. Oh begini. Gini ya. Nah. Oke. Ini buat menampung air. Buat menampung air. Ember. Bukan. Baskom, Tapi water bisa storage. buat untuk minum. Dibawa Tumbler, kemana-mana. tumbler. Bukan. Bisa Terus. mana? Buat terus- menampung air. Iya, tapi bahannya bukan dari plastik. Bahannya apa? Dia kesebut dong. Tumbler, gelas, Terus. ember, terus, baskom. Terus. Kan menampung air Ting kan? ting ting. Bunyi ting ting ting. Gelas, Bukan. botol. Nah, terus. Botol apaan? Ting ting ting. Ting ding ding. Oh, kaca. Ya kan? Tuh aku nggak. Oke. Oh, Botol kaca. Oh gitu maksud gamenya. Oke. Iya. Siap. Gantian ya. Oke. Botol kaca. Ambil 2. Nggak bisa 1 emang. Wes, jangan 2 dong. Korup banget soal nilai nih. Iya, sorry. Sah. Oke. Buat nyuci piring. Sabun. Bukan. Ember. Bukan. Buat nyuci piring. Sabun. Air. Lu pegang. Heeh. Nah, terus buat cuci piring. Terus buat ngebersihin Sponge. yang lain. Sponge. Yes. Sponge. Terbuat dari bahan apa? Sponge. Aduh. Terbuat dari bahan apa? Kain. Alami. Itu. Alami. Apa sih? Aku nggak pernah nyuci. Spons bambu. Spons bambu. Emang ada? Lufa. Oke, lo. Emang lo kalau barang-barang juga pakai barang-barang kayak Ada gitu? beberapa di rumah Ada. kan di convert seperti ini gitu. Nanti beli ya kita ya, spons bambu ya. Oke, gantian. Oke, lagi nih ya. Lagi. Oke, berarti harus ke sini Iya. ngadepnya. Baca nggak? Sumpah, gue nggak se-friendly itu ternyata. Si Wah. Eko-nya. Poin gue bisa Iya. nggak dapat nih. Sadam udah lu aja lah. Pas aja pas. Gue juga nggak tahu mas, sumpah. Gue nggak tahu. Sumpah. Ini. Itu sangat umum banget ini sih itu. kayak untuk penutup makanan berbahan. Tudung saji. Bukan. Kalau misalnya kita mau piknik, aduh gue sotoy banget. Tapi berbahan kain. Oh, ini wax. Iya. Wax.
Wrap wax. Dikit lagi. Bisa jadi. Dikit lagi. Beeswax. Beeswax, betul. 1 poin tidak masuk ya? Apa sih ini kita nggak punya loh. Itu buat bungkus. Terus toples, buat dibungkus. Oh gitu. Ini itu bisa dibawa. Tapi pengganti kain? Oh, oke, gitu. oke, Beeswax oke. itu kain gitu. Terus kalau udah selesai bisa lu lipat-lipat masukin tas lagi. Gitu. Lu bisa custom. Ada Bisa ya? gambarnya. Eco friendly. Iya, Erika iya. kok friendly. Iya gitu. bener. Oke gantian ya. Wafer di 5 detik terakhir aja. Curang banget. Apa? Kalau mau minum, Pakai apa sih kalau mau minum air? ya airnya ditaruh di mana? Air gelas. Buat dibawa kemana-mana. Botol, kaca, botol, tumbler. Nah, ada. Tuh kan gue bilang juga apa? Kirain terlalu sulit juga yang kayak gitu ya. Nah, ini kan banyak seri, berarti kan main 1 kali lagi di terakhir. Oke. Gitu. Yaudah deh gantian nih. Kamu yang pegang, aku yang tebak. Oke. Kamu yang pegang, aku yang tebak. Berarti kalau gue yang pegang, gue yang nebak kali. Iya maksudnya itu. Oke. Aduh ini gampang banget. Kain dibawa kemana-mana buat bawa-bawa barang. Kain di mana? Buat berbahan kain untuk bawa-bawa barang. Ini. Mau belanja? Tas belanja. Iya tas belanja kan udah nggak bisa pakai plastik Ini, sekarang. Shopping bag. Shopping bag apa namanya? Buat nonton Ya, gigs tas ini. belanja. Dikit lagi nama lainnya. Tas kain. Ya, Ini pasti dia tahu deh kayak gitu. Ini buat nonton gigs, Mas. nah, Apa? Wah, ini anak indie banget anak zaman pokoknya. sekarang tuh sekarang pakai apa? Tote bag. Nah, Oh, anak indie banget pokoknya kalau ini. kok lo jadi belain dia sih? Baru kenal. Iya, kan indie udah banget. sering di sini. Kan udah sering di sini. Jadi poinnya ke dia dong. Ya dong kan tamu. Kan tamu. Ya udah deh, ya udahlah. Ya udah, biar santai, minum dulu Honje Highball-nya ya. Oke. Ini kecintaan gue juga. Kalau nih. ini apa berarti Sadam? Ini Honje Highball. Honje? Base-nya itu jadi ada tonik kecombrang. Honje itu kan kecombrang. Oke. Jadi benar-benar ini ada unsur lokalnya banget. Mhm. Dan dikemasnya juga bareng dengan Smirnoff yang rasanya juga match banget dengan kecombrang ini. Cobain deh, seger banget. Pedes gitu enggak? Enggak dong, hanya cobain. hint Cheers, aja cheers, sih. cheers. Cobain aja. Cheers. Iya lu. Aromanya Aromanya strong asik banget kan? Kecombrangnya ya. Tapi diminumnya enggak loh. Hmm. Lebih floral, Enak, lebih easy to drink. enak. Ini enak buat di hutan juga enak, Mas. Tapi bawa lu lebih enak lagi kan? Boleh. Lu nggak bisa ngeracik ya kan? Boleh. ya. Kalau ikut dia ke hutan terus yang ngeracik minuman gue siapa? Libur dulu seminggu ya. Ya udah deh terserah dia pokoknya. Gimana suka nggak? Suka. Enak. Suka nggak ini tadi? Itu tadi enak, ya Enak. kan? Ini juga gitu. Mungkin karena dia lebih ke alam kan. Selalu kan save the best for the last. Iyo. Gua tuh bawa tumbler juga. Boleh dituang ke Boleh. tumbler gua untuk bawa pulang. Mau pecet 700 ml sekalian di sini. Wow. Oh, ini apa maksudnya? Bisa buat 1 Milih. botol sekalian langsung. Jadi pilihan dari Smart Pour ini ada dari 30, 45, 50, 90 sampai 700 ml atau setara dengan 1 botol. Bawa Oke, tumbler, oke. penuhin aja langsung. Oh. Asik dong ya. Langsung tumbler sini. Langsung gitu. Remon kalau mau ngobrol-ngobrol nanya-nanya Sadam nih banyak tahu loh tentang apapun yang mungkin Remon pengen tanyain. Oh gitu. Oke. Ya. Mungkin pengalaman kayak dia kenapa suka jadi bartender gitu. Lo udah lama? Kita dari umur 3 tahun ya. 3 tahun sih. Gila. Udah lama gila. Iya. Iya. Oke. Jadi ini tadi artinya bisa milih takarannya berarti Betul. ya. Misalkan gue buat Betul. tumbler yang kecil, or even gue tumbler yang besar 2 liter, Betul. 1 liter Betul. bisa. Jadi di sini emang udah kalau kita pilih mau berapa milihnya sih nggak bisa. Cuman dia udah nyediain beberapa button itu ada 5 button total. Oke. Dari 30, 45, 50, 90 sampai 700 mili. Emang kapasitasnya ini berapa? 4,5 liter. 4,5 liter. 4,5 liter Smirnoff nih. itu kalau di botol setara dengan 6 botol lah kira-kira. Oke. Wow. Jadi satu device ini untuk satu outlet. Karena udah connect dengan wifi-nya juga. Menarik ya, artinya bener-bener berkelanjutan ya Betul. dia ya. Jadi Oh ya. Sini gue temen nih. Smirnoff banget pokoknya. Oke. Apa alasan gue ngajak lo kesini? Gue mau kenalin ini si cantik dan simple ini gitu loh. Karena belum pernah kan sebelumnya ngeliat kayak ginian. Ini yang
tadi lu bilang EcoTot itu? Itu dia. Oh, oke. Karena Smirnoff nih lagi bercollaboration sama Eco Spirit. Betul. Jadi ini kita apa ya? EcoTot. Aduh, aku tarik deh. Nah, ini biar jelas Berarti lagi. enteng dong bisa ditarik ya? Jadi alasan gue buat ngajak lo ke sini selain ketemu Mas Adam ya, gue mau memperkenalkan ini EcoTot ini, ya Oke, kan? ini EcoTot ini ya. Bener, jadi Smirnoff ini kan lagi bercollaboration sama Eco Spirit dalam Smirnoff Sustainable. Jadi ini banyak banget deh keuntungan-keuntungan yang belum pernah kita temuin. Karena kan gue tahu lu anaknya juga eco-friendly banget ya. Jadi ini ya bisa kita bilang apa ya, kecanggihan masa kini deh ya kan, untuk menanggulangi, apalagi kamu pecinta eco-friendly, botol-botolnya itu udah jauh-jauhin Makanya dulu kayak deh. tadi Sadam bilang bahwa ini ketika habis berapa liter tadi? 4,5 liter. 4,5 liter, liter. and then bisa di refill lagi. Betul. Betul, jadi nggak produksi ulang. Jadi sebelumnya padanya apa? Wadahnya dari sini mas, berarti ini. Untuk EcoTotnya sendiri tuh ini mas. Mana sih bukannya ya? Putar lagi, putar lagi. Kita putar. Nah, Oh ini. Ini EcoTotnya. Hmm. Ini Smartfur dispensernya. Jadi ini akan diisi nanti mas dengan isinya itu 4,5 liter yang tadi aku bilang. Jadi nggak, kalau habis itu nggak yang beli lagi, nggak yang bikin produksi baru lagi. Kan diulang lagi. Ya, jadi pemakaian benar-benar reuse lagi. reuse Kan? lagi, di recycle. Sebelumnya kan memang wadahnya Botol beli. Oke. Soalnya mas, kalau kita pikir-pikir ya mas ya, dalam 1 tahun itu ada sekitar 40 miliar botol kaca yang jadi sampah. Cuma hasil dari minuman doang dalam 1 tahun. Artinya dengan ini kita mampu menekan itu ya? Bisa menekan itu. Kalau makin banyak lagi yang berkolaborasi dengan Eco Spirit, kita masih makin bisa lagi untuk membantu dunia menjadi lebih baik lagi. benar kata Sadam. Jadi Smirnoff itu adalah first lowest vodka. Hah, Dan for setiap- slow waste vodka? Betul. Betul. Jadi setiap Oke. penggunaan 4,5 liter sama aja penanaman 1 pohon untuk Indonesia. Kalau habis kan 4,5 liter di refill. Di refill. Artinya Nanam penanaman 1 pohon di hutan 1 Indonesia. pohon. Wah, Kan ini menarik. udah jarang kan ngeliat pohon-pohon udah pada ditebang-tebangin Yes. kan. Bener. Terbantulah oleh Smirnoff ini. Artinya even small contribution ketika kita minum, pada akhirnya ini tadi seperti tadi gue bilang bahwa small contribution ini pada akhirnya giving a big impact. Bisa. Betul. Wow. Dan gak cuman itu aja, tapi kalian juga bisa ngelihat progres-progres pohon yang sudah ditanam di outlet-outlet yang sudah bekerja sama dengan Smirnoff. Oke. Cara lihatnya, kalau bisa langsung lihat di Instagramnya @smirnoff_id. Betul. Jadi bisa tuh ya, pohonnya sudah ditanam, siapa yang menanam pun traceable berarti. Wah, Bener. Bisa dilihat. oke. Berarti artinya itu kita kontribusi ya terhadap lingkungan juga, terhadap planet ini juga. Betul. Tapi yang penting ya itu tadi, boleh minum, tapi usia harus di atas 21 tahun. Bener. Untung kemarin baru ulang tahun 21 kan. Oh, tahun yang 21 tahun ya kemarin ya. Aku baru 2 hari Waduh. lagi besok. Baru 21 tahun. Terus juga minumnya jangan sampai nyentir ya. Oke, tuh. Jangan. Nggak boleh. Kalau nyetang boleh nggak nyetang? Nyetang. Ya, nyetir juga Motor, kali. nyetang. Oh ya jangan dong, bahaya nggak boleh juga ya? dong. Yuk makanya sekarang buruan gabung di Smirnoff Sustainable First dengan mendatangi outlet-outlet yang sudah bekerja sama dengan Smirnoff. Raymond, thank you banget udah nemenin aku ya di sini, udah aku kenalin juga Mas Adam. Thank you Ngobrol-ngobrol juga Erika. tadi. Udah minum enak sama Sadam, Terima terus dapat kasih. knowledge baru ternyata. EcoTot ini wow. Jadi kalau sekarang kalau udah ketemu ini udah tahu, ini gak usah nanya-nanya lagi nih apa ya. Betul. Kapan-kapan kesini lagi minum sama kita. Ya dong, harus dong. Boleh. Ajak teman-temannya juga gak apa-apa. Boleh, Yang boleh, banyak. boleh. Cheers, Cheers for a better For a better world. world. Wow.